Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakron Isya Mahendra dengan NIM 2202296 dari Prodi MKB kelas 1B, kelompok mentoring 4.2 Talha bin Abdullah. Saya akan mereview materi pekanan 1 hingga 7. Untuk pekanan 1 yaitu materi tentang bahaya miras, narkoba, zina, dan penyimpangan seksual. Khamr atau miras menurut ahli tafsir bukan hanya anggur, namun sesuatu yang dapat memabukkan. Bukan hanya yang dapat diminum, namun sesuatu yang seperti narkoba yang bila kita masukkan ke dalam tubuh akan membuat akal kita tertutup. Sebuah khamr itu diharamkan jika diminum atau dapat diartikan juga masuk tenggorokan. Khamr bukanlah tentang zatnya. Jika tentang zatnya, maka makanan yang kita makan terlalu berlebihan hingga kita mabuk termasuk juga khamr, tapi itu tidak. Khamr itu adalah khamr itu dinilai dari perilakunya. Jika kita minum atau mengkonsumsi khamr tersebut, maka kita akan dapat melakukan perbuatan yang keji. Menurut mazhab Syafi'i, hukuman bagi orang yang mabuk karena meminum khamr itu dihukum dengan 40 kali cambuk. Lalu untuk zina itu hanya didekati saja sudah dilarang, sudah berbahaya, apalagi jika melakukannya. Zina dapat merusak keturunan. Selain itu, zina juga dapat menyebabkan dampak seperti lepas kendali, lalu penyakit seksual, dan juga tidak diterima oleh masyarakat sekitar. Perilaku menyimpang seperti LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender itu adalah perilaku yang sungguh menjijikan, karena mungkin kita bisa lihat dari cerita kaum Nabi Lut yang ditegur oleh Allah, yang diberi azab, diputar balikan. Yaitu untuk materi pekanan pertama. Lalu yang kedua itu adalah moderasi beragama, keberagaman, dan keindonesiaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju beladatun thayyibatun wal rabbun ghafur. Indonesia memiliki keberagaman sejak awalnya terpisah-pisah hingga merdeka dan menjadi satu. Pancasila itu sesuai dengan ajaran Islam, karena Pancasila itu mu'ahadah watoniyah, kesepakatan kebangsaan, dan dar al-adhi wal asyadah, kesepakatan persekutuan. Maka jika ada yang mengatakan Pancasila itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, mungkin bisa dipatahkan dengan argumen tadi. Moderasi beragama bukan moderasi agama, karena agama itu sudah dari Allah atau sudah dari Tuhan. Sedangkan moderasi beragama itu memiliki arti lain, yaitu setiap orang memiliki cara beribadahnya masing-masing. Yaitu maksudnya A memiliki pendapat bahwa cara beribadah seperti A dan B, tapi kita meskipun berbeda seperti itu, kita tidak boleh mengutuknya salah, tapi kita harus menghormatinya. Tapi bukan berarti juga kita harus menganggap semua itu benar. Selain itu perlunya kita untuk resisten terhadap sebuah pemikiran baru, apalagi pemikiran yang sangat-sangat merusak moderasi di negara Indonesia, apalagi kita sebagai kalangan muda yang masih mudah terpengaruh gitu, agar lebih resisten. Lalu masuk ke
materi pekanan 3, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu yang diturunkan Allah langsung. Sedangkan ada wahyu Allah yang diturunkan dengan redaksi Nabi Muhammad, yaitu hadis kursi. Al-Quran itu diturunkan secara mukjizat melalui Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad dan diriwayahkan oleh banyak orang. Diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan dari Nabi Muhammad itu disebarkan dan diriwayatkan oleh banyak orang, yang orang-orang tersebut bukanlah orang yang berbohong, tidak mungkin juga berbohong. Dalam Al-Quran ada ayat muhkamat atau ayat yang jelas hukumnya, dan juga ayat mutasabihat, ayat yang harus ada penafsiran lagi untuk ayat tersebut. Kemudian dari ayat itu ada makna hakiki, makna asli, atau juga makna majazi atau makna lain, bukan makna aslinya, makna kias. Al-Quran itu berasal dari kata membaca. Pesona Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat mukjizat, ilmu pengetahuan tentang syariat, dan juga tentang masa lalu, cerita-cerita orang-orang terdahulu. Fungsi Al-Quran itu sebagai obat, sumber pokok bagi manusia. Kandungan dalam Al-Quran itu ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, tata cara ibadah, ada muamalah, cara berhubungan dengan manusia, hukum, dan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Apa dalam Al-Quran itu ada surat Makkiyah dan juga surat Madaniyah. Apa itu surat Makkiyah, apa itu surat Madaniyah? Surat Makkiyah ada surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah, dan surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan setelah hijrah. Kita itu sesuai dengan tema dari pekanan ini, yaitu adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Cara berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah mempelajari dari isi-isi Al-Quran, makna yang ada di dalam Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, dan juga membacanya. Selain itu juga bisa dibaca dan didengarkan, kita juga harus memahami apa isi dari Al-Quran. Dan juga setelah kita pahami, kita akankah lebih baiknya untuk mendakwahkan apa itu isi dari Al-Quran. Lanjut ke pekanan keempat. Pekanan keempat yaitu materi tentang akhlak sebagai indikator kesolehan dan cinta dalam perspektif Islam. Berdasarkan sebuah hadis, orang yang paling dekat dengan Rasulullah di akhirat nanti itu adalah orang yang akhlaknya baik. Jadi jika orang yang akhlaknya baik, maka akan semakin dekat dengan Nabi yang akhlaknya ya gitu dah, bahkan jauh sama Nabi. Orang yang dijamin rumahnya di surga nanti itu adalah orang yang meninggalkan debat meski benar, orang yang bercanda namun tidak dusta. Ya, orang yang meninggalkan debat meski benar, ya, yang waras yang ngalah gitu. Jadi ya meskipun tahulah gitu ya kita teh bener gitu, terus yang lain teh salah, orangnya yang salah tuh tetap keras gitu, ya udah ngalah aja lah gitu, ikhlaskan ya, karena nanti balasannya nanti di surga. Terus orang yang bercanda namun tidak dusta, ya sebaiknya bercanda tapi ya jangan bohongan, jangan yang bohong-bohong lah gitu, jangan yang berdusta gitu. Kemudian tentang wanita, kita masuk ngomong tentang wanita. Seorang wanita itu dilihat dari harta, keturunan, kecantikan, dan juga agama.
ya tingkatan ya harta lah, keturunan kecantikan dan agama. Dilihat dari tingkatan bagaimana dia paham tentang agama. Karena sesungguhnya jika kamu laki-laki memilih seorang wanita yang imannya bagus, paham tentang agama, niscaya kamu itu akan menjadi orang yang paling beruntung gitu. Dan juga wanita yang baik itu adalah wanita yang bisa membuat nyaman laki-lakinya gitu. Dan yang terakhir mungkin yang harus dibahas itu adalah untuk menilai baik buruknya seseorang, baik buruknya seorang wanita, baik buruknya seseorang laki-laki gitu, atau apa atau orang lain, itu ya cuman Allah yang tahu. Kita tidak berhak untuk menilai seseorang itu baik atau buruk gitu. Kita tidak punya hak untuk itu. Belum tentu yang kita anggap itu baik ya itu sebenarnya baik, atau yang kita anggap buruk itu sebagainya mungkin juga baik untuk kita ya, tapi ya kita anggap jelek gitu. Terus lalu untuk tema pekanan kelima yaitu ada refleksi Rasulullah sebagai teladan umat dalam konteks kehidupan kampus. Konsep pandangan Islam juga dalam dunia pendidikan. Rasulullah memiliki manfaat bagi semua orang. Ya, manfaatnya bisa kita rasakan sekarang ya, dari ibadah dan sebagainya. Kita juga harus memiliki hal yang serupa, yaitu adalah manfaat bagi orang lain. Jadi hidup itu jangan jadi beban. Jadi kita harus memiliki manfaat atau berguna lah gitu, memiliki sesuatu yang berguna bagi orang lain gitu. Rasulullah berpesan pada kita agar kita itu menjaga Allah. Niscaya Allah juga akan menjaga kita. Jika kita punya sesuatu yang diinginkan, kita ingin A, ingin B, lebih baik kita meminta hanya kepada Allah. Kita juga harus tauhid dan juga harus berserah diri pada Allah jika kita dalam kesulitan. Lalu kita masuk ke sains. Ya, sains itu kita tahu sendiri, kita harus tahu bahwa sains itu bukanlah sesuatu yang absolut. Dalam sains itu semuanya isinya tentang pandangan-pandangan orang-orang yang mempelajarinya. Ya. Maka jangan aneh, atau mungkin kedepannya pasti akan ada, dalam sains itu pasti akan ada yang namanya perubahan. Entah itu perubahannya kecil atau perubahannya mungkin bisa merombak suatu konsep gitu. Nah, lalu pandangan-pandangan itu bisa dianggap sains itu, atau misalnya dianggap sebuah teori itu bagaimana? Jadi bisa diyakini oleh banyak orang gitu. Kayak itu dia. Para ahli ini melakukan sebuah penelitian, ya kan, bisa merubah seperti konsep dan sebagainya itu dari penelitian. Yang penelitian itu ketika dipublikasikan dipercaya banyak orang. Nah, teori-teori ini gitu. Nah, oleh karena itu ya jika kita mempercayai atau lebih mempercayai sains dibandingkan Al-Quran atau misalnya dan sebagainya, ya sebenarnya kita agak salah gitu. Karena ya Al-Quran itu ya sudah jelas dari Allah gitu kan. Sedangkan yang sains ini hanyalah pemikiran-pemikiran yang diterima sama manusia, dan pemikiran-pemikiran ini juga banyak batasannya gitu. Ya. Nah, filosofi dan siapa sih yang memulai sains ini gitu? Di mana sih awal-awalnya, gimana sih bisa berkembang sampai saat ini? Yaitu awalnya dari Yunani gitu. Yang semuanya itu ya sesuai tadi, yaitu adalah semuanya itu berasal dari pemikiran seseorang yang dikaitkan dengan apa yang dia rasakan, dia lihat selama hidupnya gitu. Jadi makanya pandangannya sangatlah terbatas gitu dibandingkan dengan Al-Quran atau dengan ilmu agama yang jelas-jelas berasal dari Allah, yang tahu semuanya, yang tidak ada yang namanya worldview atau pandangan-pandangan gitu. Jadi tidak terbatas lah pandangannya gitu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang masjid sebagai pembinaan umat. Ya, masjid itu berasal dari kata sajadah atau tempat sujud ya, tempat sholat gitu. Merupakan kata yang
ya awal kata yang apa ya, kata dasar dari masjid. Fungsi masjid itu sebagai tempat sholat ya, sesuai dengan judulnya, dengan apa ya, dasar katanya gitu, sajadah, tempat sujud ya, tempat sholat gitu. Terus juga pusat sosial masyarakat, di mana kegiatan sosial masyarakat sekitar itu bisa dilakukan di dalam masjid gitu. Pusat politik, jika ada musyawarah atau apa, bisa dilakukan di dalam masjid gitu, apalagi yang menyangkut terhadap umat Islam gitu. Terus kemudian tempat pendidikan ya, sebagai seperti tutorial gitulah, tutorial yang juga kan itu sebagai pendidikan untuk para mahasiswa UPI tentang agama gitu kan ya, pendidikan. Dan juga pusat ekonomi ya, kita bisa melakukan beberapa kegiatan ekonomi masyarakat di sana ya, seperti ya gitulah. Kemudian aspek kemakmuran masjid ada 3, yaitu ada aspek hisiah atau bangunan. Jika bangunan masjidnya bagus ya pasti ya banyaknya orang masuk lah gitu ya. Jujur aja saya juga kalau misalnya masjidnya kotor, jarang disapuin, banyak itu ini ya males gitu kan. Tapi kalau misalnya masjidnya bagus, bersih, enak gitu kan, adem, nah masih mau gitu. Terus yang kedua, aspek manawiyah, fungsi. Aspek fungsi ya, masjid itu, jika fungsi masjid itu terlaksana ya maka masjid itu akan semakin makmur. Terus yang tiga, segala kegiatan atau ijtimaiyah, dimana ya segala kegiatan itu banyak dilakukan di masjid. Jadi ya semakin banyak kegiatan ya semakin banyak orang yang datang lah, jelas ya, semakin ramai itu masjid. Terus membangun masjid, terus pembinaan apa ya, poin-poin masjid itu apa ya, aspek masjid juga tetap masuk ini, yaitu adalah membangun masjid merupakan amal soleh. Jadi kita kalau membangun masjid itu termasuk dalam amal soleh gitu kan. Kemudian membersihkan masjid ya, jika kita memiliki waktu senggang atau misalnya kita ingin beramal ibadah, mendapatkan kebaikan ya gitu, mungkin ikhlas atau gimana ya, nggak ada kerjaan atau apa ya, membersihkan masjid bisa jadi kegiatan yang baik gitu kan. Terus tidak meludah di dalam masjid karena kotor, tidak duduk di dalam masjid saat junub, saat lagi ya gitulah, menghargai keutamaan jalan ke masjid ya, lebih baik ke masjid itu jalan gitu, jangan naik motor harusnya. Tidak jual beli, tidak melakukan jual beli di dalam masjid. Beda ya, jual beli sama kegiatan ekonomi beda tuh. Ini kalau jual beli itu ya jual beli ya, ada orang jual terus dibeli di masjid ya, itu nggak boleh. Kalau kegiatan ekonomi kan nggak harus jual beli juga gitu, bisa ngumpulin duit atau infak, itu kan juga kegiatan ekonomi itu. Tidak mencuri, yang mencuri sendal tidak boleh. Mencintai masjid, ikatan hati pada masjid, ikatkan hati pada masjid ya, kita harus mengikatkan hati, atau hati kita itu harus cintalah pada masjid itu. Makruh berbicara duniawi di masjid ya, jika di dalam masjid alangkah baiknya tidak membicarakan tentang duniawi, apalagi gibah, gibahin orang di masjid tidak boleh. Tidak beringkar, tidak boleh bohong di dalam masjid, tidak boleh mengingkari sesuatu di dalam masjid. Sholat 2 rakaat saat masuk ya, sholat sunnah apa sih namanya, sholat sunnah ketika kamu masuk masjid, udah wudhu masuk, alangkah baiknya melaksanakan sholat 2 rakaat sholat sunnah ya, tidak duduk melingkar saat jumatan ya, sesuai saf. Lalu yang terakhir, membahas tentang aurat. Aurat itu berasal dari kata an-nafsu atau kekurangan ya, maka dari itu aurat harus ditutupi, karena ya siapa yang mau ngeliatin kekurangannya ke banyak orang ya, gak ada maling mau ngomong dirinya maling gitu kan, yang jelek mah tutupin aja gitu kan ya. Oleh karena itu aurat itu perlu ditutup ya, karena aurat itu adalah sesuatu yang aurat itu adalah suatu kekurangan yang harus ditutupi. Nah aurat laki-laki ini ya, ngomongin aurat laki-laki itu berasal dari busar sampai lutut,
Kalau perempuan semua kecuali tangan sama wajah. Meskipun ada yang berpendapat bahwa semuanya dari perempuan itu adalah aurat yang harus ditutup. Makanya ada yang pakai cadar, ada yang juga pakai sarung tangan gitu. Dalam mazhab Syafi'i, nah dalam mazhab Syafi'i itu dibagi dua sebenarnya. Ada yang boleh ngeliatin tangan sama wajah, ada yang harus nutup. Nah, nih yang tapi intinya dalam mazhab Syafi'i itu mereka itu bilang bahwa seluruh tubuh dari seorang perempuan itu tidak boleh terlihat. Intinya adalah tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, laki-laki yang tidak terikat hubungan suami istri atau kayak gitulah ya gitu. Terus alasan, nah kalau misalnya ngomongin kan tadi ada yang katanya nutup, ada yang nutup semua, ada yang tangan sama wajahnya itu boleh dilihatin. Nah alasan untuk orang-orang yang mengatakan bahwa tangan dan wajah adalah pengecualian itu adalah dari surat Al-Ahzab, dan juga saat ihram ibadah ihram, dan juga ada saat jual beli, dan juga jual beli, akad jual beli dan sebagainya harus perlihatkan wajah. Kalau nggak kelihatan wajah kan nggak tahu sendiri, ada banyak kasus tuh tutup wajahnya nggak tahu ternyata dalamnya cowok yang cuma pakai cadar gitu kan. Nah mereka itu dalam jual beli harusnya terlihat muka gitu kan. Oh ini sih, ini tahu nih gini kan, dia beli di sini, dia ikrar sama saya jual beli gitu kan. Jadi jelas kan orangnya, lebih baik juga gitu kan, jadi tahu orangnya yang mana yang pembeli, yang beli atau yang jualnya juga gitu kan. Kalau nggak tuh itu kan nggak tahu, coba tahu laki gitu dalamnya, karena banyak kasus juga gitu kan yang nutupin mukanya gitu pakai cadar pada dalamnya cowok gitu. Terus juga penggunaan juga alasannya ada penggunaan tangan itu sebagai alat yang untuk memegang sesuatu, mengambil, itu juga kan perlu gitu kan. Jika ditutupi ya akan susah juga gitu, apalagi jika disuruh untuk merasakan sesuatu itu kan sulit. Nah ya mungkin udah segitu yang sisa saya bisa bahas dari 7 materi pekanan, 7 pekan ya, materi dari 7 pekan ini gitu kan, dari 1 sampai 7. Ya terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya juga ya. Jika begitu, saya Sakronisha Mahendra dengan NIM 2202296 dari Prodi MKB kelas 1B kelompok tahsin 4.2. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.